Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alicia Putri. Kita akan lanjut ke bab 4 seputar siswa routing. Kita akan membahas tentang IP versi 6. Di sini terdapat judul-judul pembahasan akan saya bahas. Yang pertama ada pengenalan IP versi 6, kedua ada IP versi 6 compression dan soalnya dan lain-lain. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu pengenalan IP versi 6. Nah, jadi IP versi 6 itu tidak jauh berbeda ya dengan IP versi 4. Jadi IP versi 6 itu Internet Protocol version 6 ya, adalah versi baru dari protokol IP yang dapat menggantikan IP versi 6. Nah, IP versi 6 juga punya panjang 128 bit. Jauh lebih besar dibanding IP versi 4 yang cuma 32 bit, sehingga bisa menampung lebih dari 340 unitrillion alamat ya. Jadi kalau IP versi 6 itu dia biasanya digunakan di jaringan-jaringan yang besar. Tapi kita tetap bisa juga menggunakan IP versi 4 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini terdapat perbedaan antara IP versi 4 dan versi 6. IP versi 4 itu dia dikeluarkan pada tahun 1981. Sedangkan IP versi 6 itu dikeluarkan pada tahun 1998. Perbedaan dari jumlah bitnya, yaitu IP versi 4 itu 32 bit IP address, sedangkan IP versi 6 itu 128 bit IP address. Nah, kemudian ada addresses must be reached and masked. Kemudian pada IP versi 6 itu every device can have a unique address. Nah, ini maksudnya apa ya? Jadi biasanya kita melakukan konfigurasi IP address berulang, seperti 192.168.5.1 atau .2 ya. Jadi ada networknya ya, teman-teman. Tapi kalau versi 6 itu setiap device memiliki alamat yang unik ya. Jadi tidak ada pembagian network, dia hanya ada full dari trafficnya saja. Nah, kalau IP versi 4 itu 192.168.5.18. Kalau misalkan IP versi 6 itu dia biasanya gabungan dari hexadesimal ya, hexadecimal notation atau MAC address ya, ataupun biasanya interface ID ya, teman-teman. Lalu kita akan belajar bagaimana sih IP versi 6 itu terbentuk ya, bisa terbentuk ya. Nah, dan yang terakhir perbedaannya yaitu DHCP atau manual konfigurasi ya. Sedangkan IP versi 6 itu support auto configuration. Oke, kemudian di sini ada tipe, fungsi dan range pada IP versi 6. Yang pertama ada link lokal. Link lokal ini adalah komunikasi antar perangkat dalam satu LAN atau link lokal. Nah, biasanya ciri-ciri dari IP versi 6 itu, link lokal ini dia diawali dengan FE ya. Jadi misalnya FE 80.2.2 ya, dan yang lainnya ya. Lalu ada global unicast, yaitu alamat publik IP versi 6 yang dapat mengakses internet. Ini sama seperti IP publik pada IP versi 6. Nah, biasanya diawali 3 angka ya. Nih, seperti ini teman-teman. Kemudian yang terakhir ada unique lokal, yaitu alamat private IP versi 6 sama seperti IP private pada IP versi 4. Dan di sini biasanya diawali dengan FC ya atau FD ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Materi kedua yaitu tentang IP versi 6 compression. Nah, IP versi 6 compression ini dimana kita tahu pada versi 6 ini memiliki 128 bit. Tapi pada IP versi 6 ini kita tidak ada yang namanya pembagian IP ke jaringan yang lebih kecil lagi seperti IP versi 4 ya. Tapi di versi 6 ini kita biasanya hanya menggunakan prefix atau total IP-nya. Di sini bisa teman-teman lihat terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8 oktet ya. Terdiri dari 8 oktet. Jadi terdiri dari 4 bit. Kita akan menyederhanakan atau address compression ya dari alamat IP versi 6 ini. Yang panjang ini menjadi sederhana ya, seperti ini. Jadi ada beberapa aturan yang dapat kita jalankan untuk mengkonversikan alamat IP versi 6 yang kita miliki. Di sini misalkan
Di sini ada 2002 ya, titik 2 db 6. Di sini harusnya ada angka ya. Ini seharusnya ada lagi. Ini angkanya 8. Oke. Nah, lalu ada not ya. Jika ada 0 berturut-turut, maka digunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali. Mau seberapa banyak 0 yang ada. Jadi nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada 0 yang berturut-turut. Jadi di sini hanya dinolkan saja. Nolnya 1, 2. Jadi bisa diganti dengan misal ini di sini kita akan menyederhanakan ya. Di sini 2002 db6 db68 di sini ditulis lagi karena nah kalau ada 0 di depan itu kita bisa coret ya teman-teman, bisa hilangkan. Nah, sederhanakan IP versi 6, hapus angka 0 yang ada di depan. Semua angka yang ada di depan angka ya. Nah, ini bisa dicoret dan keluarlah 5 2 3 ya. 23 ini. Kalau ada 0 panjang sebanyak apapun 0-nya, kita tinggal titik 2 ya. Dan ini juga kita coret. Dan tersisa hanya A ya. Nah, oke, agar tidak bingung teman-teman, pertama-tama teman-teman hapus 0 yang ada depan. Di depan, kalau ada 0 di depan itu dihapus. Keluarlah ini seperti ini 0, jadi 0 dihapus jadi 8AB seperti ini. 56CA, kemudian 23 0 0 0. Kalau ada 0 2 kali sebanyak apapun, tinggal teman-teman pakai ini. Bisa disederhanakan lagi pakai titik 2. Nah, kemudian kita masuk ke soal compression. Di sini ada soal ya. Ini adalah cara mengonversikannya. Nah, kita tadi yang pertama itu melihat rulesnya yang pertama itu 0-0-nya dihapus ya. Ini dihapus. Nah, ini juga ada 0 di depan, hapus. Karena ini 0 di tengah, itu tidak bisa dihapus ya, tidak usah dihapus. Ini juga dicoret. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini ada juga not ya. Jika ada 0 berturut-turut di depan atau belakang, tidak bisa di-compression keduanya. Jadi harus memilih salah satu ya. Oke. Jadi kalau ada 0 di depan, 0-0-nya, dan di belakang, kita pilih salah satu. Jadi yang titik 2-nya 1 ya. Yang sisanya 0, titik 2, 0. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah soal compression. Soal IP versi 6 compression. Nah, di sini kita akan menyederhanakan IP versi 6. Jadi ini 2001, kita tulis lagi 2001. Oke teman-teman, tulisannya sedikit berantakan. Nah, ini 0 bisa dihapus ya teman-teman, karena jadi 0 di depan itu bisa dihapus. Kemudian titik. Nah, ini mau sebanyak apapun 0 ya, ini dicoret. Jadi tinggal gantikan dengan titik 2 ya. Kemudian 1 2 3 4 1 4 2 8. Tidak ada angka 0 di depan, kita tulis ulang. Titik 2 5 7 B. Kemudian soal kedua, FE 80. Nah, di sini 0 di depan tinggal kita coret saja. Nah, kemudian 0 di depan juga, kalau 0 di depan kita coret. Nah, ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Oh, tidak ya, tidak, karena ini di tengah-tengah, bukan di awal. Ini bisa digantikan dengan titik 2, kemudian 1 C, kemudian C 0 6 2, kemudian ini dicoret jadi D. Kemudian untuk yang ini begitu juga dengan yang ini ya. Ini 0-nya kita coret, ini juga coret,
dicoret. Nah, jadi hanya 2001 DB8 titik 2 FF00 titik 242 titik 28329 seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut ke yang pembahasan yang keempat, yaitu uncompression IP versi 6. Oke, kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, exercise address uncompression. Nah, di sini kita akan masuk ke Notepad ya, biar lebih gampang. Nah, di sini ada soal-soalnya yang tadi ya, yang barusan, yang ini. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana ketika kita akan mengexercise address uncompression. Jadi kita menguncompression yang tadinya sederhana, kita akan coba jabarkan di sini ya. Di sini kita beri tanda agar lebih jauh biar kelihatan rapi. Di sini FR80-nya sudah betul. Kemudian ini ada. Nah, sebelum kita menguncompression, di sini kita hitung terlebih dahulu berapa oktet ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 oktet ya. Berarti ada 2 oktet yang tidak ada di sini. Di sini ada titik 2 ya. Artinya di sini ada 00 ya. Ketik saja 00. Kemudian 00 ini saya dulu ya, karena mau sebenarnya apapun 0 itu bisa digantikan dengan titik 2. Kemudian kita ketikkan di sini kita ketikkan 1 2 3 4 karena ini sudah benar. Kemudian 02 sudah benar. Kemudian D3 FF. Kemudian nah di sini pasti ada 0 di depan ya teman-teman. Kemudian A. Kemudian di sini juga ada 0 pasti ada 0 di depan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu ada berapa oktet. 1 2 3 ya. Kemudian di sini kita akan jawab. Nah, di sini kita ada ini yang 2001-nya sudah betul. Kemudian di depan DB8 pasti ada 0 karena di sini ada 3 bit. Kemudian DB8 di sini pasti ada 0-nya. Kita berarti di sini kurang, berarti 0-nya ada 3 ya, 3 oktet. Nah, seperti ini. Kemudian di depan 1 juga ada, pasti ada 0 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke soal berikutnya. Ini 2001-nya sudah benar. Kemudian di sini pasti ada 0 DB8. Kemudian ini 0 0 0 0. Nah, seperti ini. Kalau ada 0 pasti 0-nya segini. Jadi kalau ada 0 seperti ini, sebanyak 1 kali itu bisa disimpulkan dengan 0. Tapi kalau ada 2 kali, misalnya di sini 0 0 0, ini bisa disederhanakan menjadi titik 2 ya, karena di sini sudah ada titik 2, di sini hanya ada 0, jadi segini saja 0-nya. Kemudian A B C D. Nah, di sini ada titik 2. Titik 2-nya 2 ya. Berarti 0-nya ada 2 oktet. Ada 3 ya. Mau sebanyak apapun nolnya kita bisa simpulkan dengan menyederhanakannya dengan titik 2 ya. Nah, ini kemudian di sebelum angka 2 pasti ada 0 juga. 0 0 0 2 seperti ini ya teman-teman. Kita coba hitung berapa oktet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di sini itu 1 2 3 4 5 6. Oh, di sini 0-nya kurang ya. Oke, agar harus ada 8 oktet ya pada IP versi
6. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kalau kurang berarti nolnya kurang ya. Kurang oktetnya berarti nolnya kurang. Kemudian nah ini juga sama ya. Bisa di uncompression seperti tadi. Sama ya. Kemudian kita ke materi prefix IP versi 6. Nah, sebelumnya kita ketahui ya kalau prefix itu merupakan total IP ya. Kalau pada IP versi 6 itu memiliki 128 prefix, beda halnya dengan IP versi 4 yang hanya 0 sampai 32 bit ya. Jadi tetapi di IP versi bedanya sangat jauh ya. Di sini merupakan perbedaan prefix antara versi 6 dan versi 4. IP versi 4 itu memiliki 4 oktet. Di sini memiliki 4 oktet, di mana 4 oktet itu terdiri dari 8 bit. Seperti ini ya. Nah, hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 bit. Sehingga menghasilkan 32 bit ya. Tetapi IP versi 6 itu lebih panjang, yaitu memiliki 8 oktet. Di mana 8 oktet ini berjumlahkan 128 bit, di mana di sini 8 bit ya. Nah, perbedaan antara bilangannya kalau IP versi 4 itu yaitu 192, 168, 114, biasanya 3 oktet di depan ini. 3 oktet di depan ini networknya ya, IP-nya sama ya. Yang beda biasanya hanya oktet terakhir ya, yang ini. Kalau di IP versi 6 seperti ini ya, 2001.228.9.2.254.2, 162, 32, di mana 64 ini merupakan pertengahan dari angka bilangan 128 ini. Jadi 128 kan? Maka dari itu kita bagi 2 saja, jadi 4 oktet terdepan, 4 oktet depan ini IP versi 6. Ini merupakan netbooknya atau IP address yang harus sama. Jadi kalau yang belakangnya beda gak apa-apa ya, kalau sama juga tidak apa-apa ya teman-teman. Seperti itu, misalkan di sini saya kasih contoh ya. Misal di sini hanya beda ininya 2A. Nah, ini juga tidak apa-apa ya. Jadi di belakangnya beda ya. Bebas ya. Kemudian kalau mau sama juga atau malas ya, misalnya mau cari angka yang lain, bisa juga ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Yang penting di sini harus ada yang beda ya. Sama seperti halnya di IP versi 4 ya. Kemudian kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu menyiapkan topologi IP versi 6. Nah, teman-teman tinggal tambahkan 3 router saja. Kemudian PC, 3 PC ya. Kemudian kita hubungkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita juga menambahkan IP ya. IP versi 6. Contohnya seperti ini ya. 2001, 2008, di sini 23 saja. Kemudian 21.2 ya, 1, kemudian slash 64 untuk IP jalurnya ya. Sekarang IP jalur kedua, router 1 ya. Di sini kita beri IP 2001 di 23.2. Kemudian di sini pada IP jalur di sini teman-teman tinggal 2001 di 24 2.1/64. Di sini kurang 1 ke bawah. 21 DP 8.24.2/64. Kemudian untuk IP routernya ke PC itu 2001 DP8 10/64. Ini kita anggap ini artinya itu 00 ya. Nanti kita anggap saja 1 ya. Ini 1, ini 2. Di sini baru 1 DP8 20 4. Di sini juga 2001
DB8 30 164. Oh, ini kurang 164. Di sini sudah kurang titik 2 ya. Oke, selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita sudah menyiapkan topologi IP versi 6. Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP-nya ya. Addressing. Di sini teman-teman tinggal ke router 0, ke CLI, kemudian di sini 0, enter lagi, kita enable config tag, kita ke interface git 0, kemudian nyalakan ya, no shutdown, kemudian berikan IP address-nya, IP address versi 6, yaitu 2001 DB8, kemudian 10.1/64. Oke, kita masuk ke interface G01, kemudian kita nyalakan no shutdown ya. Kita berikan IP address 2001 DB8 23 1/64. Oke, kita lanjut ke router 1, ke CLI, no enable config, kita masuk ke interface gig 0, kita no shutdown, berikan IP address 2001 DB8 23 2/64, kemudian kita interface G1, kemudian nyalakan, kita berikan IP-nya yaitu IP address. Di sini IP address-nya itu 20.2, di sini 1. Oke, kemudian di sini enable configure terminal. Oh, di sini ada gig 2 ya, kita belum menambahkan IP address pada gig 2. Kemudian kita nyalakan, kemudian IP-nya itu 23.2 ya. Kita lihat, oh 24.1. Oke, kemudian kita ke router 2, kita ke interface G0, kita nyalakan, kita berikan IP 2001 DB8 kita lihat pada oke, DB8 24.2 ya, /64. Oke, kita ke interface G01, kita nyalakan. Oke, IP-nya itu ini itu 30. Nah, sudah. Jangan lupa masukkan IP-nya di PC-nya. Di IP versi 6 configuration, yaitu 2001 DB8 10.2 /nya kita 164, kemudian get default gateway-nya, yaitu di sini 1 ya. Jangan lupa di sini juga di PC1 berikan IP address versi 6-nya 20.3 164.
ininya 1 ya. Kemudian di sini juga ya. Oke, kita sudah melakukan addressing. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ke-8 tentang konfigurasi static routing IP versi 6. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal ke router 0, kemudian exit terlebih dahulu, kemudian IP versi 6 unique routing, kemudian tambahkan IP rootnya 2001 db8 23/64 yang mengarah ke 232 ya. Oke, kita kurang IP versi 6. Nah, kemudian di sini juga ya, tambahkan IP routernya. Oke. Nah, selesai. Kemudian kita ke router 1. Di sini juga sama ya. Kita ke IP versi 6 unique routing, IP versi 6 root 2001 db8 23/64 yang mengarah ke 231 ya. Oke, di sini masukkan juga IP router dari router 0 dan router 1 dan router 2. Kemudian di sini juga yang mengarah ke router 3. Dan 24 ya. Oke, selesai. Sekarang di router 2 kita exit, kita ke IP versi 6 unique routing, IP versi 6 root 2001 db8, kemudian 24, kemudian 2/64 yang mengarah ke 2001 db8 241. Oke, di sini juga tambahkan IP routernya. Oke, selesai. Kita akan coba di router 2 itu lihat dengan show IP 6 root. Oke, di sini sudah ada ya statik pada IP ini yang mengarah ke IP jalur ini. Kita coba di sini do show IP versi 6 root. Oke, itu juga sudah ada. Oke, di sini juga ada ya statik. Kemudian kita akan kirim paket. Oke, sukses. Dari PC 1 ke PC 2 sukses juga. Dari PC 0 ke PC 2. Oke, sukses. Sekarang kita coba ping ya. Dari PC 2 ya. Kita ping IP router 1 ya. db8 10.1 gateway, IP gateway router 1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, kita sudah berhasil mengkonfigurasi
konfigurasi static routing IP versi 6. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi dynamic routing IP versi 6. Oke, langsung saja kita ke router 1. Kita ke router 1. Nah, di sini sebelumnya itu static ya, kita akan menghapusnya ya. Kita pakai IP versi 6 root 2001 wb8 20 164. Ini kita hapus agar tidak bentrok ya, agar reseptif, karena kita akan menggantinya dengan dinamik, bukan statik lagi. Oke, di sini juga kita hapus. Nah, untuk dinamik kita ke IP versi 6 router SVF 1. Oke, kemudian kita ke router ID 10.10.1. Nah, kita ke interface. Oke, kita exit interface D0 IP versi 6 OSVF 1 area 0. Oke, di gig 1 juga sama. Oke, kemudian kita lanjut ke router 1. Sama seperti tadi, kita akan masuk ke IP versi 6 router OSVF 2 ya. Oke, kemudian kita ke router ID 10.10.2. kemudian kita ke exit, kita ke interface D0 IP versi 6 OSVF 2 area 0. Oke, dia berhasil tuh. Nah, sekarang kita ke router 2. Kita hapus dulu IP-nya. Kita gak usah, kita langsung saja ke IP versi 6 router OSVF 3. Oke, router ID 3. Oke, interface D0 IP versi 6 OSVF 3 area 0 juga sama. Oke, kita di sini hapus IP yang statik. No IP versi 6 root DB8 10 164. Oke, sudah juga sama. Oke, kita cek to show IP versi 6 root. Oke, ini masih statik. Oke, statik berhasil ya. Ini ada. Kemudian di sini to show IP root. Oke, di sini gak ada ya. Oke, kemudian kita akan coba ping. Oh, ini successful. Kemudian PC 1 ke PC 2 successful juga. Kemudian PC 0 ke PC 2 valid. Ini tidak saving. Oh, di router 2 ya. Ini kita di router 2 kita no IP versi 6
2001 DB8 DB8 10 164 2001 DB8 23 1, kemudian di sini 2, di sini 4, 30. Oke, kita do solve IP versi 6 root. Oke, nih OS5 nya sudah ada. Oh ya, kita coba aja ping versi 0. DB8 20 Oke, berhasil ya. Kemudian kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu konfigurasi dynamic routing AIGRP. Oke, kita ke router 0. Konfigur terminal IP versi 6 unicast routing, IP versi 6 router AIGRP 10. Kemudian kita ke AIGRP router ID 10.10.10.1. Kita mau shutdown, kita ke interface G0 IP versi 6 AIGRP 10. Kemudian untuk G1 juga sama. Oke, kemudian pada router 0, router 1 ya, maaf. Oke, di sini IP versi 6 unicast routing, kemudian IP versi 6 router AIGRP 10, ini sama ya, 10. Kemudian AIGRP router ID 10.10.2. Kemudian shutdown interface G0 IP versi 6 AIGRP 10. Wis, nah kalau berhasil ini pasti ada peringatan, bukan peringatan, ini akan keluar komen seperti ini ya. Juga sama, kemudian di interface G2 juga sama. Nah, sekarang di router 3 sama saja. Oke, IP router AIGRP 10, AIGRP router ID 10.10.10.3 OSH shutdown ya. Kita lihat terus semua IP versi 6 AIGRP 10. Oke, berhasil 1 10. Oke, sekarang kita akan coba kirim paket. Oke, successful juga. Oke, kita akan ping di PC 1, ping IP router 2. Oke, salah. Oke, berhasil ya. Nah, kita sudah mengkonfigurasi static routing, dynamic routing, dan dynamic AIGRP OS5 ya. Itu semua sudah berhasil. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada IP versi 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.